Hello people, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini kita akan jalan-jalan ke SeaWorld yang ada di kawasan Ancol. Yeay! Kita masuk dari pintu gerbang barat ya. Kita sampai di SeaWorld. Senyum dulu guys, kita ketemu tukang foto keliling nih. Setelah difoto, biasanya pulangnya kita ditunggu di pintu keluar guys. Tarifnya sekitar 60-100 ribu ya. Kita nyari piranha. Lah iku taman-taman burung gitu. Terbangnya dari situ tadi. Ini pintu masuk SeaWorld-nya guys. SeaWorld buka setiap hari dengan jam operasional pada hari biasa, Senin sampai Jumat, jam 9.00 sampai 16.30. Sedangkan pada akhir pekan, Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional, jam 9.00 sampai jam 17.00.
Jika kalian belum mempunyai tiket, bisa dibeli di sebelah kiri pintu masuk ya guys, tapi harus rela ngantri. Sedangkan yang sudah punya tiket online, kita bisa langsung masuk ya. Untuk harga tiket masuk weekday 120.000, sedangkan untuk tiket masuk weekend 165.000. Kita masuk area tiket checking ya guys. Scan tiket dulu. Selanjutnya kita di stempel di tangan kayak gini ya. Setelah tiket checking, kita bisa foto keluarga di sini ya. Dan hasilnya nanti bisa kita ambil di booth khusus. SeaWorld Ancol merupakan sebuah kawasan yang lengkap untuk memberikan hiburan dan pendidikan khususnya di dunia laut. SeaWorld Ancol memiliki sekitar 7.300 ekor biota air tawar yang terdiri dari 48 jenis ikan, 1 jenis reptil, sampai biota perairan air laut sebanyak 11.500 ekor biota yang terdiri dari 138 jenis ikan dan evertebrata serta 3 jenis reptil. Biota-biota tersebut ditampilkan dalam 28 display yang terbagi atas 9 akuarium perairan tawar dan 19 akuarium serta 4 kolam terbuka. Setiap tampilan akuarium memiliki tema khusus untuk memberikan nuansa tersendiri dalam pesan yang disampaikannya. Untuk menambah pengetahuan mengenai biota yang ditampilkan, maka dilengkapi juga dengan label yang berisi informasi mengenai biota tersebut. Di SeaWorld tak hanya keliling melihat biota laut, kita tidak boleh melewatkan pertunjukan pemberian makan ikan yang diadakan setiap hari di jam-jam tertentu. Ini jadwal feeding show-nya ya guys. Ini dia akuarium utamanya guys. Jangan di skip dulu ya guys, nanti ada feeding show di sini. Next ada Shark Aquarium yang berisi berbagai jenis hiu yang buas. Mohon dicatat ya guys, di sini boleh kita foto tapi jangan nyalakan flash. Sebab cahaya flash bisa membuat hiu kaget dan bisa menyerang feedernya.
Sambil nunggu saat feeding show, kita lanjut keliling lagi ya guys. Next ada kolam arwana. Megalodon mana? Askar. Next ada akuarium piranha. Ikan yang berasal dari Amerika Selatan ini yang terkenal dengan sebutan ikan predator. Ikan ini terkenal dengan giginya yang tajam dan mempunyai selera makan yang rakus. Mereka akan menjadi lebih agresif ketika sumber makanan normal mereka menjadi langka. Next ada Car Aquarium, sebuah akuarium yang unik yang menggunakan mobil bekas sebagai wadahnya. Next ada Antasena Tunnel, yaitu terowongan kaca yang dikelilingi oleh akuarium utama. Seperti masuk ke bawah air laut, bisa merasakan sensasi dikelilingi oleh biota laut dalam akuarium raksasa dan oke banget untuk dijadikan spot foto. Next ada kolam terbuka ya guys. Ada ikan pari, juga ada berbagai jenis bintang laut. Ini ada gurita yang diawetkan ya guys, atau gudel, gurita dewa laut. Ada juga parimas raksasa yang diawetkan. Next ada interaktif akuarium. Kita bisa berinteraksi langsung dengan ikan-ikan dan memasukkan tangan ke akuarium.
Next ada akuarium belut listrik. Ada juga truk akuarium. Next ada Museum Misteri Kehidupan Laut Dalam. Museum ini merupakan tempat yang tepat untuk belajar tentang kehidupan laut dan berbagai misteri yang tersembunyi di dalamnya. Dengan pameran interaktif dan informasi yang menarik. Next ada Jellyfish Pier, akuarium khusus ubur-ubur. Di sini ada 5 jenis ubur-ubur, yaitu sea nettle, blooper jellyfish, upside down jellyfish, moon jellyfish, dan spot jellyfish. Saatnya feeding show. Dalam pertunjukan ini, petugas akan menyelam langsung ke dalam akuarium untuk memberi makan hiu-hiu yang buas. Oke, baiklah untuk para pengunjung, kita ketemu tangan dulu untuk yang paling mulia untuk kita semua yang sudah ada di sini. Karena kalau terbiasa kita kasih daging, karena yang bikin kita bentuk akuarium kita masuk ke dalam. Kita ini adalah daging, karena sebenarnya mereka ini adalah hewan pemakan ikan. Ya, jadi ikan hiu ini suka banget yang namanya makanin ikan-ikan lain di alam laut, dan juga ikan hiu ini sebenarnya suka banget makan yang namanya anjing laut dan penguin. Sebab kenapa kalau anjing laut ini ketika masuk di dalam air itu bulunya ini yang mulai lentik di sini. So time.
memang beda pandangan kita sama penyelam. Kalau ada blitz yang cahayanya akan merata di sini. Nah, ini akan terang semua, ikan hiunya bisa jadi kaget. Hati-hati ya, karena kita pernah nih, temannya Kak Rizky ini, penyelam kita bukan yang ini, ada namanya Kak Yusuf. Itu pernah diserang ikan hiu yang masih kalimat jahitan di lengan kanannya, gara-gara digigit sama si jadwal laut ini ya. Oke, baik para pengunjung, saatnya kita mulai acaranya. Yang dimana di laut ada ratusan jenis spesies ikan hiu. Ada yang tahu nggak ada berapa jenis? 476 spesies ikan hiu tercatat. Tapi yang terganas hanya ada 32 jenis saja. Dan di Siul Ancol ini punya 2 jenis. Ya, di antara 32 jenis ikan di Siul Ancol ini punya 2 jenis. Yang pertama, ada ikan hiu badannya besar, ada ikan hiu yang perutnya buncit, yang kaki ini sekejap dekat sama kakak penyelam. Yang mana ikannya? Yang ini. Namanya ikan hiu apa nih kakak? Ikan, betul ya? Namanya ikan hiu perawat atau ikan hiu buto. Tapi uniknya lagi adalah ikan hiu ini dari tadi cuma rebahan saja. Siapa yang lihat? Nah, ada yang nanya nih tadi sama Kak Rizky, mana sih bapak? Tadi nanya, mas ikannya mas mati itu mas, pantesan airnya keruh mas. Ikannya mati itu sudah dibangkai. Bukan bapak, ikan kita sedang tidur. Makhluk hidup pasti akan tidur. Begitulah cara ikan hiu tidur. Karena ikan hiu buto ini, dia ikan hiu yang aktifnya hanya pada saat malam hari saja. Makanya bisa makan sedot. Tapi dengan gaya cara makan seperti ini, itu bisa menjadi keunggulan dari ikan hiu ini. Dia bisa ngambil dan sedot benda-benda atau hewan-hewan apapun yang ada di selip-selipan terumbu karang. Apalagi tangan penyelam kami. Makanya tangannya pakai sarung khusus dan bajunya pun baju khusus, karena kalau kejadian seperti teman Kak Rizky, Kak Yusuf kesedot, dagingnya hilang. Terus diganti makan dari mana? Ambil dari paha dengan cara operasi. Ya, jadi ikan hiu ini walaupun terlihat ompong, walaupun terlihat nggak serem, masuk dalam kategori 32 ikan hiu terganas. Giginya ada banyak. Kalau kita manusia ada 1 baris. Kalau kata Kak Budin yang ujung, kalau agama Islam 1 saf barisan. Kalau ikan hiu bisa sampai 12 bahkan 15 baris gigi. Ikan hiu nggak pernah ompong saya. Contoh, ikan hiu nyerang perahu, dar, giginya ketinggalan pasti, betul ya? Nanti gigi paling depan ompong tuh. Nah, nanti gigian ompong tersebut akan diisi sama gigi yang barisan kedua akan maju. Seperti itu terus. Nanti barisan terakhir tumbuh gigi lagi. Karena ikan hiu dalam hidupnya mampu menumbuhkan gigi 10.000 kali. Nah, ada lagi nih para pengunjung, ilmu yang mengajarkan tentang di mana struktur hewan dijadikan struktur sebuah benda mati. Lah, ada yang tahu nggak namanya apa? Yang kuliah nih yang di universitas nih, namanya biomimetika. Apa tuh Kak biomimetika? Next feeding show di akuarium utama. Para pengunjung nantinya untuk berkenalan tentang ikan-ikannya. Namun sebelum itu kayaknya Kak Budi juga butuh kenalan dengan para pengunjungnya nih. Nah, ini udah ada yang baju tentaranya. Nanti para pengunjung untuk rombongannya yang disebutin rombongannya dari mana, coba ya kasih semangat paginya, oke? Oke ya. Berapa jumlah kaki bintang laut? 5. Berapa? 5 kurang tepat. Berapa di sini? 4 kurang. Berapa ini coba sini. Berapa jumlah kaki bintang laut? 300. Benar apa betul? Benar apa betul? Kasih namanya anak-anak. Showtime. Ada Kamari. Siapa lagi nih ya? Mana nih? Oh, Ahmad
Kak Chandranya masih di belakang ya. Kita berkenalan lagi nih lebih jauh. Dari bintang laut kakinya ada 300. Lalu yang 5 itu adalah lengannya ya. Tadi gimana Kak Chandra? Halo Kak Chandra. Iya. Baik nih, kita sudah kehadiran tuh. Ikan-ikannya jadi maju ke depan karena kakak penyelamnya ini membawakan makanan. Ada yang tahu nggak makanannya di mana? Ada di dalam ember. Nah, di dalam ember ini ternyata makanannya itu sebanyak 25 kg dalam satu ember. Kalau ada 2 berarti 50 kg. Itu untuk dalam satu pemberian makan. Ini ikan kerapunya dia makannya langsung ditelan, nggak perlu dikunyah. Ya, apalagi dia makanan kalau misalnya ini apa Kak? Lobster. Ada yang pernah makan ikan kerapu? Pernah. Ada yang mau nggak kalau sebesar ini dikasih? Ayo, bener nih. Kalau dikasih nih, buat se-RT ya, buat se-RT. Ya. Nah, fakta unik nih dari ikan kerapu, ternyata para pengunjung, bagi Anda yang sering mengkonsumsi ya ikan-ikan yang berasal dari laut, ikan kerapu ini ternyata memiliki racun. Nama racunnya adalah ciguatera. Nah, di mana para pengunjung memakan ikan yang sudah memiliki racun itu bisa menyebabkan hilang kesadaran seperti kelapa tua ketika dibelah. Tuh lihat ya, pinggirannya warnanya coklat, tengah-tengahnya putih. Dan ikan pari ini termasuk predator tidak di lautan. Ikan yang berbahaya tidak. Ikan yang berbahaya tidak. Tidak berbahaya, betul sekali. Ada yang tahu berbahayanya di mana? Di ekornya, pintar sekali. Ternyata ikan pari ini memiliki senjata di pangkal ekornya, yaitu adalah duri dan racun. Nah, duri dan racun ini sangat berbahaya. Coba tuh, kakak penyelam mau apa tuh? Dan juga coba lihat nih ikan yang besar. Besar banget. Ada yang tahu ini jenisnya ikan apa? Ikan kerapu, betul sekali. Itu adalah kerapu kertang jenisnya, ya. Dan lagi kita bahas ikan yang mencukupi untuk biota-biota ini adalah 3 kali sehari. Jadi totalnya untuk akuarium utama ikan-ikannya dikasih makan itu 150 kg dalam sehari. Jadi cukup banyak sekali ya. Lanjut lagi, makanannya ada apa aja Kak? Ada ikan kembung, ikan tongkol, ikan selar, ada udang kupas, ada baby octopus ya. Banyak sekali. Coba kita mau kenalan mana nih? Ikannya kecil apa ikannya besar? Yang besar. Ada yang tahu ikan yang selalu tersenyum yang lebar? Emang ikan pari selalu tersenyum? Ayo coba lihat mulutnya tuh ya. Ternyata iya, betul sekali, ikan pari selalu tersenyum di dalam mulutnya tuh ya. Iya, dan juga lebar. Tuh. Ini jenisnya adalah ikan pari. Gak banyak, tapi dalam bobot berat tertentu saja. Jadi kalau sudah 10 kg lebih, ukuran ikan kerapu ini sudah menghasilkan racun tadi ya, namanya ciguatera. Tapi kalau di bawah gimana Kak? 5 kg itu aman karena dia belum menghasilkan racun ya. Jadi para pengunjung masih aman kalau ukuran ikan kerapunya masih kecil. Tapi kalau udah bobotnya seberat ini, udah besar kayak gini, lebih baik jangan dimakan ya. Iya, jadi kalau nah ini juga ada yang punya racun juga, mana dia? Selain ikan kerapu ada juga giant trevally. Para pengunjung bisa lihat tuh yang warnanya silver. Ya, itu dia. Itu namanya adalah ikan kue. Kue gerong. Nah, ikan kue yang mana Kak? Itu dia yang silver tuh. Atau disebut dengan giant trevally. Sama, ikan itu mana itu kalau para pengunjung lihat tuh, yang mancing di laut, kalau sudah dapat ikan ini seneng. Karena kenapa? Karena ikan ini, giant trevally ini, dia termasuk perenang cepat. Kecepatan renangnya bisa mencapai 65 km per jam. Karena itu sangat seru sekali ya. Kalau sedang turun, ikan parinya diputar-putar. Coba lihat. Ada yang tahu gak kenapa tadi kakak penyelamnya muter-muter ikan pari? Ternyata kakak penyelam profesional dari SeaWorld Ancol ini sedang melatih ikan parinya. Ada yang tahu melatih apa? Ternyata kakak penyelamnya ini sedang melatih insting dari ikan parinya. Karena kenapa? Para penyelam bisa lihat.
Ya, di habitatasinya biasanya ikan pari cari makan sendiri. Namun saat ini ikan parinya disuapin untuk menjaga insting dari ikan pari tidak hilang, insting memburunya ya, atau mencari makan sendiri tidak hilang. Kakak penyelamnya selalu memainkan dengan cara diputar-putar ikan di. Wah, ya. Kira-kira kakak penyelamnya ini mau pergi kemana? Ada yang tahu nggak? Kakak penyelamnya akan keliling lagi karena ada biota yang utama, yaitu ada ikan hiu ukurannya hampir 3 meter. Namun sayangnya karena ikan hiunya adalah hewan nokturnal, dia belum. Lanjut kita naik ke atas ya, menuju ke Digital Gallery. Digital Gallery adalah perpustakaan digital tentang biota-biota laut. Tentunya di sini kalian bisa lihat langsung bentuk biota yang sudah diawetkan. Kalau mau lihat lengkap fakta uniknya, kalian bisa download aplikasi Digital Gallery, lalu scan barcode yang ada di biota-biota di sini. Digital Gallery terhubung dengan akuarium utama, tapi kita bisa lihat dari atas ya guys. Di pintu keluar SeaWorld, kita melewati SeaWorld Store. Di sini banyak merchandise lucu khas SeaWorld. Ada boneka, ada kaos, bantal leher, dan masih banyak lagi. Setelah keluar dari SeaWorld Store, kita menjumpai food court di sini. Kalian bisa pesan makan di sini, guys.
Setelah puas keliling melihat biota-biota laut dan feeding show di SeaWorld, sekarang saatnya kita pulang. Bye.